Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Deanita Mavis Aulia with number NPM 25412029. I am from the Accounting Study Program 25A. And here I will explain about management planning in the Introductory Management course, taught by Miss Nabila Putri Maharani, SMMM. Perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen adalah proses menentukan tujuan organisasi serta menetapkan langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, perencanaan manajemen menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, kapan akan dilakukan, siapa yang akan melaksanakannya. Yang kedua, tujuan perencanaan manajemen. 1. Menentukan arah dan tujuan organisasi agar jelas apa yang ingin dicapai. 2. Mengurangi ketidakpastian di masa depan dengan memperkirakan resiko dan peluang. Ketiga, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya. Keenam, memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah hal yang harus dipersiapkan ketika melakukan perencanaan manajemen. Yang ke-1, tujuan yang jelas. Kedua, data dan informasi yang akurat. Ketiga, analisis situasi dan kondisi. Keempat, sumber daya yang tersedia. Kelima, alternatif rencana atau strategi. Keenam, penentuan waktu dan jadwal kegiatan. Ketujuh, penanggung jawab pelaksanaan. Berikut ada hal yang harus dihindari ketika melakukan perencanaan manajemen. Yang pertama, tujuan yang tidak jelas atau terlalu umum. Kedua, perencanaan tanpa data dan fakta. Ketiga, mengabaikan kondisi dan kemampuan organisasi. Keempat, tidak mempertimbangkan resiko dan hambatan. Kelima, perencanaan yang terlalu kaku. Keenam, kurangnya keterlibatan pihak terkait. Ketujuh, tidak adanya evaluasi dan pengawasan. Jenis perencanaan manajemen. Dalam manajemen sangat beragam, utamanya dibagi berdasarkan jangka waktu, strategis, jangka panjang, taktis menengah, operasional atau harian, ruang lingkup, induk, dan departemen, dan sifatnya terdapat tunggal, berulang, kontingensi atau cadangan, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dari level makro hingga rinci. Implementasi perencanaan manajemen. Implementasi perencanaan manajemen adalah proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan nyata melalui langkah-langkah terstruktur, seperti menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, membagi tugas, siapa melakukan apa, dan memantau pelaksanaan dengan komunikasi yang jelas, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif. Seringkali memanfaatkan teknologi seperti AI dan analitik data, dan pendekatan adaptif. Berikut terdapat unsur penting dalam perencanaan manajemen. Yang pertama, ada manusia atau man adalah unsur utama penggerak. Kedua, uang atau money sebagai alat ukur. Ketiga, ada bahan atau material untuk produksi. Keempat, ada mesin atau machine untuk efisiensi. Lalu yang kelima, ada metode atau method sebagai prosedur kerja. Keenam, ada pasar atau market sebagai tujuan akhir. Lalu yang ketujuh, ada waktu, time atau planning yang mencakup penetapan tujuan, strategi, serta anggaran. Alat perencanaan manajemen yang strategis. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats adalah alat perencanaan strategis vital dalam manajemen untuk mengevaluasi kondisi internal atau kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman suatu organisasi agar dapat merumuskan strategi yang efektif, memanfaatkan keunggulan, mengatasi kelemahan, merebut peluang, dan menghadapi ancaman demi mencapai tujuan bisnis secara optimal. Jadi, kesimpulannya, perencanaan manajemen adalah proses fundamental untuk menetapkan tujuan dan cara mencapainya, berfungsi sebagai landasan bagi fungsi manajemen lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan,
yang bertujuan mengurangi ketidakpastian dan mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi atau efektivitas, dan memberikan arahan jelas demi keberhasilan organisasi. Tanpa perencanaan, kegiatan akan kacau, boros, dan sulit dievaluasi.